Ya, Ini mengenai terowongan. Terowongan kita harus hati-hati juga karena terowongan itu ada tiga jenis kalau di Gaza. Pertama itu yang isinya buat menjebak tentara Israel, dipasangin bom, dipasangin jebakan-jebakan lah ya. Iran dan proksi-proksinya. Apakah perlu preemptive strike? Nah, kita lihatlah nanti situasinya di lapangan. Terus satu lagi Pak Paul. Nah, saya lihat dari Monik ya, katanya uangnya Haniyeh itu 3 miliar dolar itu dibekukan sama pemerintahnya Erdogan gitu. Kemarin mau dicairkan oleh anggota keluarganya, oleh anak-anaknya, tapi nggak bisa gitu. tiga iyalah miliar sengaja dolar itu lah. bukan jumlah yang kecil, Pak. Aja deh. Yeah, thank you. Thank you Pak Paul Dere. Pak Paul, Ya, ini mengenai terowongan. Terowongan kita harus hati-hati juga karena terowongan itu ada tiga jenis kalau di Gaza. Pertama itu yang isinya buat menjebak tentara Israel, dipasangin bom, dipasangin jebakan-jebakan lah ya. Yang kedua itu terowongan untuk tempat senjata, penyimpanan senjata dan juga pembuatan senjata, pabrik senjata gitu. Yang ketiga buat personil, buat tokoh-tokoh Hamas ya, pimpinan-pimpinannya dan tentara dan prajurit-prajuritnya dan juga buat nyimpan sandera. Jadi memang agak sangat rumit ya. Sangat rumit memang jaringan terowongan di Gaza ini. Kenapa perang ini memang berlangsung lama? Bukan karena tentara Israel tidak mampu. Jadi sebelum dia melakukan operasi, dia secara intelijen dia harus meneliti dulu kira-kira jaringan yang dibawa ini di antara ketiga fungsi terowongan tadi dia masuk yang mana gitu. Nah ini yang sangat hati-hati. Kalau dia masukkan air, bisa-bisa nanti takutnya ada sandera di bawah. Ya, yang kedua. Kemudian kalau dia pakai apa itu? Ya memang sudah digunakan air ya di beberapa tempat yang diperkirakan itu terowongan buat jebakan. Kemudian digunakan juga sponge bomb untuk menutup supaya tidak terjadi infiltrasi ini teroris Hamas ini lewat bawah gitu. Itu juga digunakan. Jadi berbagai cara digunakan. Kemudian juga yang ketiga menggunakan bahan peledak ya untuk menghancurkan terutama yang besar-besar dan cukup strategis gitu ya. Bahkan ada yang terbongkar yang terakhir itu bahkan satu truk bisa lewat di bawah gitu ya yang ke Sinai. Jadi memang Israel tidak bisa berperang dalam tempo singkat seperti perang 6 hari, ya, seperti konflik di Lebanon 82, nggak bisa. Kenapa? Karena tugas tentara Israel itu ada tiga. Pertama itu demilitarisasi Hamas, menjatuhkan Hamas secara militer dan administratif dalam hal pemerintahan. Yang kedua itu demilitarisasi, yang ketiga itu adalah deradikalisasi. Demilitarisasinya Hamas itu ya termasuk menghancurkan infrastruktur seperti terowongan, peluncur senjata, pos pengamatan, kemudian pabrik-pabrik senjata, ya. Nah, ini memang harus secara pelan-pelan, nggak bisa dilakukan secara cepat. Nah, kita lihat perang ini sudah 8 bulan, bukan berarti karena tentara Israel kalah, tapi di samping rumitnya jaringan terowongan yang dibawa, tentara Israel juga harus mengurangi korban sipil sekecil-kecilnya. Belum ada dalam sejarah konflik modern sejak Perang Dunia Kedua jumlah korban perang itu sekecil seperti yang di Gaza sekarang. Saya sih nggak terlalu percaya angka yang hampir 40.000 orang itu sebenarnya angka yang sangat dibesar-besarkan oleh Hamas karena itu tidak terverifikasi. Nah, kemudian yang lucunya adalah seluruh dunia harus percaya dengan angka yang diajukan oleh Hamas ini kan gitu kan. Harus percaya. Padahal Hamas kan teroris kan gitu. Kenapa harus dipercaya kan gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya ya sampai sekarang ini ya silang pendapat di seluruh dunia seperti itu. Jadi tujuan bahwa Israel melakukan genosida itu memang sudah framingnya ini para pengikutnya Helel Ben Sahar ini sebenarnya roh dusta itu. Nah awal-awal kemarin memang seluruh dunia memang sempat terbawa, tapi ini sekarang sudah mulai waras ya, artinya sudah nggak ada demo-demo lagi free Palestine, sudah nggak ada. Takut ya mahasiswanya nanti nggak dikasih kerja atau dipulangkan gitu ya.
Imigran-imigrannya juga sekarang udah terancam mau dipulangkan semua kan ke negara asalnya masing-masing, yang di Eropa maupun yang di Amerika. Kalau dia terlibat kriminal ya dalam soal demo mendukung Palestina ini. Jadi akhirnya memang situasi sudah mulai terkendali. Nah, hanya sekarang ini terakhir ini bagaimana? Kuncinya adalah ini main perang psikologis. Iran mengancam mau menyerang Israel. Dengan tujuan apa? Melemahkan psikologinya Israel dan Amerika Serikat. Itu aja, dua hal itu aja. Secara militer, iya Kak, kecil kemungkinan Iran akan bisa menang. Kecil kemungkinan. Kalau dia minta tolong dengan Rusia, Rusia sekarang juga sudah terjepit. Beberapa daerahnya itu sudah direbut sama Ukraina, terutama di sekitar Kursk ya, kalau kita melihat. Nanti boleh lihat-lihat ini ya, laporan-laporan pertempuran di Rusia dengan Ukraina juga gitu. Apalagi Ukraina ini sudah dibantu dengan pesawat F-16 ya. Mungkin Bu Koni bersedih hati sekarang Pak Paul gitu. Jagoannya bakalan mulai terdesak ini di utara gitu. Nah, jadi kita lihat kecil kemungkinan Iran akan bisa menang. Ya. Kecil kemungkinan. Tapi kalau memang Khamenei mau ini nekat-nekatan gila-gilaan gitu ya. Membuka serangan gitu ya. Tapi ada resiko ya hancur. Nah, atau bisa saja preemptive strike, tetapi situasinya berbeda. Preemptive strike itu biasanya dilakukan kalau lawan lebih kuat dan lebih besar. Itu terjadi tahun 1967. Israel terpaksa harus melakukan preemptive strike terhadap 6 negara Arab yang siap-siap menyerang. Jadi daripada diserang lebih baik mendahului menyerang. Tetapi sekarang ini ya kita tidak tahu. Secara militer gabungan kekuatan Israel dan Amerika itu sangat kuat dan jauh di atas Iran dan proksi-proksinya. Apakah perlu preemptive strike? Nah, kita lihatlah nanti situasinya di lapangan. Terus satu lagi Pak Paul. Nah, saya lihat dari Monik ya. Katanya uangnya Haniyeh itu 3 miliar dolar itu dibekukan sama pemerintahnya Erdogan gitu. Kemarin mau dicairkan oleh anggota keluarganya, oleh anak-anaknya, tapi nggak bisa gitu. 3 miliar dolar itu bukan jumlah yang kecil, Pak. Halo? Iyalah, ya? Pasti. Jadi aset-asetnya kan nggak mati kan orangnya kan, jadi ya dipersulit pasti supaya dipakai dulu sama si Erdogan kan, lagu lama orang Islam. Jadi uang itu kemungkinan besar dipakai dulu sama Erdogan untuk urusan ekonomi negaranya, sama urusan ekspor ideologi Ikhwanul Musliminnya ke seluruh dunia, Pak. Itu dua kemungkinan. Uang itu dipakai untuk itu. Nah, kemarin tuh anak-anaknya Haniyeh yang tersisa itu mau meminta uang itu ke pemerintahan Turki, tetapi ya sejauh ini nggak diberikan dalam bentuk rekening bank, kemudian real estate, investasinya banyak Pak Paul. Satu orang pribadi punya uang sebanyak 3 miliar dolar tuh bukan tanggung loh Pak Paul. Jadi semua dana dari seluruh dunia itu dipul sama dia, sama si Haniyeh ini. Jadi dia orang yang ya super kaya Pak sebenarnya gitu. Super kaya, walaupun itu sebenarnya mungkin ya itu uang sumbangan orang ke Gaza, haknya masyarakat Gaza itu sebenarnya bukan haknya pribadinya Haniyeh, tetapi itu uang darah itu begitu banyak loh, 3 miliar dolar Pak Paul. Dan sampai sekarang itu nanti bagaimana itu? Nah, ini menarik juga gitu. Jadi supaya orang-orang sebelah ini terbuka juga matanya bahwa ini perang sebenarnya bukan semata-mata masalah ideologi atau masalah agama, tapi juga masalah bisnis dan masalah uang gitu Pak Paul. Itu kira-kira Pak. Oke Pak Paul, dilanjut Pak. Pasti disikat. Oke lanjut, siapa lagi nih mau nambahin?